Haleluya. Kami tinggikan namamu di tempat ini siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat hidup ini, hidup yang telah Kau tebus dengan darahmu yang mahal Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Kau telah datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk tebus hidup kami. Kami ngerti hari ini Tuhan bahwa hidup yang kami punya bukan milik kami lagi, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Setiap nafas yang kami hirup, setiap detak jantung kami, bahkan darah yang mengaliri tubuh kami, seluruhnya milik Tuhan. Dan karena semuanya milik Tuhan, ajar kami Tuhan siang hari ini untuk bisa mempersembahkan hidup ini, untuk bisa pakai hidup ini sepenuhnya untuk tujuan dan kemuliaan nama Tuhan. Siang ini Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan bawa setiap kami ke tempat ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang boleh kami nikmati di tempat ini. Dan sebentar Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ajar kami sesuatu siang ini yang mengubah cara pandang kami dan kemudian mengubah hidup kami. Siang hari ini kami mohon Tuhan berbicara ke dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu buat kami ngerti apa yang Kau mau. Sehingga kemudian kami bisa rubah hidup kami untuk ikut dengan apa yang Tuhan mau. Kami siap Tuhan duduk, dengar apa yang Tuhan mau katakan buat hidup kami. Kami sambut firman-Mu buat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silahkan duduk saudara. Wow, shalom buat saudara semua. Gimana kabarnya hari ini? Ya, shalom buat saudara yang ada di sini maupun saudara yang ada di rumah. Kita masih ibadah hybrid, artinya ada yang datang onsite maupun yang offline, yang di rumah. Dan kita semua senang kita bisa mulai kembali beribadah bersama-sama, berkumpul. Yang bisa datang ke sini kita bisa datang, yang di rumah pun kita bisa beribadah. Hari ini senang sekali saya bisa kembali datang ke tempat ini. Sudah sangat lama sejak terakhir saya melayani di tempat saudara. Terakhir masih di tempat yang lama, sekarang lihat tempat saudara yang baru luar biasa. Bagus sekali, saya sangat enjoy bisa ibadah di tempat ini. Terima kasih buat gembala saudara yang berikan saya kehormatan ini bisa kembali datang dan bicara di tempat ini. Hari ini ada satu pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Bahkan pesan ini Tuhan sudah buat membara dalam hidup saya selama setidaknya 1 tahun terakhir ini. Satu pesan yang pertama-tama saya harus hidupi dulu lewat hidup saya, baru saya boleh bagikan buat orang-orang. Pesan yang saya mau bagikan buat saudara, saya berikan judul begini, Living in Divine Health. Hidup di dalam kesehatan ilahi. Ini satu pesan yang mungkin selama 2 tahun terakhir jadi concern banyak orang. Kita ngelewati pandemi, semua orang takut yang sama yang namanya COVID, sama yang namanya virus. Semua orang mau sehat. Apalagi kiri kanan kita lihat orang tumbang satu-satu kena COVID, bahkan nggak sedikit yang sampai meninggal dunia gara-gara COVID. Dan semua orang concern tentang area ini, kesehatan. Jadi hari ini saya mau ajak kita belajar tentang ini. Hidup di dalam kesehatan ilahi. Seringkali ketika saya berikan judul ini orang suka tanya begini, Pastor, itu judulnya benar atau salah? Kok kesehatan ilahi? Kesehatan atau kesembuhan, Pastor? Nah, banyak orang bingung. Kesembuhan atau kesehatan? Kenapa orang tanya begitu? Karena di gereja banyak kita belajar tentang kesembuhan, tapi sedikit kita belajar tentang kesehatan. Banyak orang Kristen mau disembuhkan, tapi sedikit orang Kristen mau belajar tentang kesehatan. Padahal kalau disuruh pilih, nah saya mau tes di sini. Kalau disuruh pilih, saudara lebih milih mau disembuhkan atau mau sehat? Mau yang mana? Mau sembuh atau mau sehat? Loh kenapa begitu? Kenapa? Pinter nih jawabannya. Mau sehat, Pastor. Kenapa mau sehat? Ya karena kalau sembuh artinya udah sakit dulu. Nggak mau Pastor harus sakit dulu untuk disembuhkan. Persis. Tapi menariknya banyak kita belajar tentang kesembuhan. Tapi sedikit kita diajar tentang kesehatan. Hari ini mungkin saya bawa satu pesan yang nggak biasa di gereja ini dikotbahkan. Tapi hari ini saya mau ajak kita belajar sama-sama tentang kesehatan. Saya mau kasih analogi begini, saya mau kasih ilustrasi begini. Sekedar mengejar kesembuhan tanpa mau belajar tentang kesehatan,
itu diilustrasikan atau seumpama, saya kasih gambarannya ya. Saya punya 2 orang anak perempuan. Katakanlah suatu hari saya pulang ke rumah, saya bawa mainan baru buat anak saya. Saya panggil mereka, sini, Daddy punya mainan. Wah, mereka senang. Thank you Daddy. Saya kasih mainannya sama mereka. Udah nih, kalian main berdua. Sebagai orang tua kita pesannya apa? Main, jangan berantem gitu ya. Oke Daddy, oke. Wah, mereka bawa mainannya. Mereka main berdua, main. Saking asiknya main, saking serunya main, nggak sengaja mereka jatuhkan mainan itu dan mainannya rusak. Nah, ketika rusak mainannya apa yang mereka lakukan? Mereka bawa ke dedinya. Mereka berdua datang bawa, Daddy, tolong Daddy, mainannya rusak. Aduh, saya bilang, gimana sih? Mainan baru kok belum apa-apa udah rusak. Ya udah coba sini, Daddy berusaha benerin. Saya ambil mainannya, saya berusaha kutak-katik dan akhirnya benar. Saya panggil lagi mereka, sini, nih mainannya udah bener. Kalian mainin lagi. Wah, thank you Daddy, thank you. Dan saya tak kasih pesan. Pesannya apa? Jangan dirusakin lagi ya. Oke Daddy, mereka bawa. Main. Tahu bahwa dedinya ini bisa memperbaiki mainan yang rusak. Mainnya bukan makin hati-hati, mainnya malah makin sembarangan. Main dan rusak lagi. Waktu rusak kedua kali ngapain? Bawa lagi ke dedinya. Daddy, tolong Daddy, mainannya rusak lagi. Aduh, gimana sih kalian? Kok rusak lagi? Ya udah coba sini. Daddy berusaha perbaikin. Saya kotak-katik dan akhirnya bener lagi. Saya balikin lagi ke mereka. Kali ini tolong ya. Ini mainin tapi jangan rusak lagi. Masa udah 2 kali rusak? Oke Daddy. Oh, mereka bawa mainannya. Waktu mereka main, berpikir begini, oh tenang. Daddy ini bisa memperbaiki kerusakan apapun. 2 kali rusak, 2 kali dibenerin. Oh, main bukannya makin hati-hati, mainnya makin seenaknya. Main dan akhirnya rusak lagi. Waktu rusak lagi ngapain? Datang lagi ke dedinya. Daddy, tolong Daddy, mainannya rusak lagi. Nah, coba saya mau tanya sama saudara di sini. Saudara di sini kalau udah punya anak, yang sudah punya anak, saya tanya. Kalau anak saudara melakukan itu, mainan dikasih, dirusakin, dibenerin, dirusakin lagi, dibenerin, dirusakin lagi. Saya tanya sama saudara, saudara sebagai orang tuanya, sebel atau enggak? Sebel ya? Kalian gimana sih? Kok bolak-balik rusak lagi. Kita orang tuanya sebel rasanya ya. Kita nggak suka, kita marah. Nah itu gambaran. Tapi saya bilang gini, kenapa seringkali gambaran tadi itu gambaran hidup yang Tuhan kasih sama kita. Maksudnya gimana, Pastor? Tuhan berikan buat setiap kita begini, kehidupan. Tuhan bilang, nah hidupi hidup kalian baik-baik. Siap Tuhan. Wah kita hidup enak, jalan enak, makan enak, hidup enak. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita jatuh sakit. Waktu jatuh sakit ngapain? Datang sama Tuhan, oh Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan lihat, wah anakku nih, wah dia kok sakit ya. Ya udah Tuhan bilang, sini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kemudian Tuhan kasih pesan begini, ya udah lanjutkan hidup kamu, tapi kali ini jaga ya hidupnya baik. Oke Tuhan, kita jalanin hidup lagi. Tahu Tuhan kita bisa menyembuhkan, bikin kita hidup bukan makin hati-hati, hidup makin seenaknya. Makan suka-suka, hidup suka-suka. Kenapa? Tenang, Tuhan bisa menyembuhkan. Akhirnya apa? Sakit lagi. Waktu sakit ngapain? Datang lagi sama Tuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan bilang, ya ampun, kok sakit lagi? Tuhan bilang, ya udah sini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Udah, lanjutkan hidup kamu. Tapi jaga ya, Tuhan bilang kesehatan kamu. Siap Tuhan, kita lanjutkan hidup. Tahu Tuhan kita maha menyembuhkan. Penyakit apapun Tuhan sanggup menyembuhkan. Apa yang kita lakukan? Hidup bukannya makin benar, bukan makin hati-hati, malah makin sembarangan, suka-suka dan akhirnya sakit lagi. Tadi saya tanya, kalau anak saudara lakukan itu sebel atau enggak? Nah saya enggak bilang Tuhan sebel ya. Cuman gambarannya seringkali itu kayak begitu. Kita cuman bolak-balik sama Tuhan, minta disembuhkan, tapi nggak ngerti kita punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Hari ini saya mau poin ini nangkep. Saya mau kita ngerti
Tuhan mau kita belajar menjaga kesehatan kita. Saya mau kasih poin begini. Seringkali penekanan pengajaran dalam hal kesembuhan bikin orang bukannya makin hati-hati sama kesehatan mereka, malah makin sembarangan. Kenapa? Karena ditekankan terus. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Ya kalau Tuhan sanggup menyembuhkan, buat apa saya jaga kesehatan? Biarin aja sakit, nanti juga Tuhan sembuhkan. Hari ini pelajarannya saya mau lebih berimbang. Apa? Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi saya juga percaya Tuhan mau kita menjaga kesehatan kita. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita sama-sama ke 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Ini surat dari Rasul Paulus buat jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Paulus katakan begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh dan jiwamu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ntar dulu, jangan cepat-cepat amin. Kalau saudara kenal saya, saudara akan tahu. Saya ini kalau bacain Alkitab, bacain ayat, suka banyak jebakannya. Jangan cepat-cepat amin. Kenapa? Karena ayatnya nggak lengkap saya baca. Coba, perhatikan lagi ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh dan jiwamu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kok masih amin? Enggak Wester, enggak. Kenapa enggak amin? Lengkap gak bacanya tadi? Hah? Enggak lengkap Pastor, apa yang saya enggak baca? Loh itu tubuhnya mana Pastor? Nah persis. Kalau saudara jeli, saudara akan nangkap. Kok tubuhnya kok nggak dibaca? Nah ini poin yang saya mau saudara tangkap apa. Seringkali orang Kristen berpikir Tuhan hanya peduli kepada roh kita dan kepada jiwa kita. Dan Tuhan nggak ngurusin tubuh kita. Ayo, benar apa benar? Seringkali datang ke gereja yang ditekankan begini. Ayo saudara, saudara harus kobarkan roh saudara. Benar. Saudara, biar firman Tuhan merubah jiwa saudara. Benar. Dan seringkali dua itu jadi penekanannya. Seolah-olah kita nangkepnya begini, Tuhan hanya peduli dan Tuhan hanya ngurusin roh dan jiwa kita. Padahal Alkitab bilang begini, Paulus bilang begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Apa itu seluruhnya? Nih, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Kita yang lengkap, kita yang utuh, itu begini. Roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Tuhan peduli bukan hanya kepada roh saudara saja, bukan hanya kepada jiwa saudara saja, tapi juga kepada tubuh saudara. Tuhan mau untuk kita menjaga dan merawat tubuh kita ini dengan baik. Kalau saudara kenal ayat ini ayat yang kalau di kelas pendalaman Alkitab, saya nggak tahu kelas saudara di sini namanya apa. Ini kelas dasar, kelas basic. Itu sering diajarkan begini. Manusia adalah makhluk yang memiliki 3 bagian. Apa itu 3 bagian? Nah seringkali definisinya dibilang begini. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam sebuah tubuh. Saudara pernah dengar itu? Manusia itu sebenarnya esensinya adalah roh. Punya jiwa, tinggalnya dalam sebuah tubuh. Nah biasanya ketika pesan itu ditekankan. Ini ayat dasarnya nih. Manusia itu 3 bagian, roh, jiwa, tubuh. Biasanya ketika pesan itu ditekankan, biasanya yang menjadi pesan begini. Saudara lihat, manusia itu 3 bagian, bukan tubuhnya aja. Artinya apa? Jangan cuma luarnya aja dipercantik, jangan cuma luarnya aja didandanin, jangan cuma luarnya aja dibagusin. Kenapa? Karena tubuh tanpa roh itu namanya mayat hidup. Kok mayat hidup? Iya, cuma ada tubuhnya nggak ada rohnya. Saya bilang setuju. Benar, kalau cuma tubuhnya aja didandanin gak cukup. Rohnya juga harus dirawat, harus diurus. Tapi dengar ini baik. Tapi dengan cara yang sama, saya juga mau ngomong. Saudara manusia itu makhluk 3 bagian. Jangan cuma roh dan jiwanya saja yang diurus, tapi tubuhnya juga harus diurus. Kenapa? Karena kalau hanya ada rohnya saja, gak ada tubuhnya, itu namanya roh gentayangan. Pastor, kok ibadah siang-siang udah horor semua Pastor. Ada mayat hidup, ada roh gentayangan. Iya benar. Karena lihat nih, kalau cuma tubuhnya aja, nggak ada rohnya namanya apa tadi? Mayat hidup. Tubuhnya nggak ada
rohnya. Tapi sebaliknya, kalau cuma ada rohnya, nggak ada tubuhnya, itu namanya apa? Roh gentayangan. Mungkin kedengarannya joke, tapi ini serius. Maksudnya gimana pastor? Dengar saya baik. Apa gunanya? Saudara punya roh yang kuat, jiwa yang baik, yang sehat. Kalau tubuh saudara sakit-sakitan. Tuhan bilang begini, aku mau utus kamu. Tuhan, nggak bisa minggu ini Tuhan. Loh kenapa? Aku lagi sakit Tuhan. Oh gitu. Ya udah Tuhan bilang, nanti ya minggu depan. Oke Tuhan. Minggu depan Tuhan datang lagi. Aku mau pakai kamu buat orang ini. Bentar Tuhan. Hari ini aku lagi sakit lagi. Loh belum baik? Enggak Tuhan, yang kemarin udah sembuh. Ini sakit lagi yang lain. Loh kok gitu? Tuhan bilang minggu depan ya. Oke siap Tuhan. Minggu depan bolak-balik, dengar. Apa gunanya roh kita kuat? Roh kita membara, roh kita menyala. Wah orang Kristen berapi-api. Tapi kemudian begini, tubuh kita ini lemah. Tubuh kita ini sakit-sakitan. Apa gunanya? Tuhan juga gak bisa pakai kita. Artinya apa? Kalau kita mau untuk bisa mempersembahkan hidup kita lengkap. Alkitab bilang begini, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Artinya apa? Dengar ini pesannya simple. Kita ini punya tanggung jawab. Bukan hanya ngurusin roh kita saja, bukan hanya ngurusin jiwa kita saja, tapi juga tubuh kita. Jadi yang mana yang harus diurus? Yang mana yang harus diurus? Bagus, bilang tiga-tiganya. Roh, jiwa, dan tubuh. Saya percaya gereja udah banyak ambil pekerjaan untuk memastikan roh dan jiwa dari jemaatnya luar biasa. Tapi hari ini saya mau spesifik ngomong, kita punya tanggung jawab juga untuk ngurus tubuh kita. Nah kalau saudara ngerti analogi tadi, manusia adalah makhluk roh, memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh. Maka saya mau kasih definisi lain tubuh. Tubuh kita ini jadi seperti kendaraan. Ada yang bilang tubuh kita ini rumah. Jadi tempat tinggalnya roh dan jiwa kita, boleh juga. Tapi kalau rumah kan gak bisa kemana-mana ya. Diam aja gitu. Kalau saya lebih suka pakai analogi kendaraan. Kenapa kendaraan? Karena di dalam tubuh kita ada roh dan jiwa kita dan melalui tubuh kita bisa berinteraksi dengan dunia luar. Lewat tubuh kita bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi lebih mirip dengan kendaraan. Nah sekarang saya tanya sama saudara. Saudara kalau punya kendaraan, terserah mau mobil, mau motor. Saudara kira-kira gini, saudara berani gak masukin bensin sembarangan? Bensin oplosan namanya. Di pinggir jalan ada kios jual bensin. Bensin apa tuh? Oplosan. Ada yang sembarangan masukin kendaraannya bensin oplosan ada? Saudara bilang, wah enggak pastor, takut. Loh kenapa takut? Nah itu oplosan. Bensin itu campur-campur. Nggak tahu campurannya apa. Mungkin ada bensinnya, mungkin ada solarnya, mungkin ada minyak tanahnya, mungkin ada minyak anginnya. Nggak tahu pokoknya dicampur-campur gitu pastor, masukin mobil. Loh kenapa kamu takut? Ya karena campurannya nggak jelas pastor. Nanti kalau mobil saya rusak gimana? Persis. Namanya kendaraan. Kita mau pastikan apa yang dia konsumsi itu benar. Tapi saya bilang gini seringkali, menariknya gini. Mobil kita aja, kita takut loh masukin bensin sembarangan. Tapi yang menarik, banyak orang nggak takut loh masukin ke tubuhnya itu sembarangan. Halo, makan apa aja, yang penting enak, sikat. Yang penting enak, sikat, semua masuk. Loh itu campurannya apa? Wah itu nomor 2. Yang penting enak dulu, masuk. Waduh, menarik ya. Mobil kita aja, kita takut loh masukin yang sembarangan. Tapi yang masuk ke tubuh kita sendiri, kita gak mikir. Semua kita masukin. Halo, artinya apa? Kita harus belajar bagaimana merawat dan mengelola tubuh kita ini dengan baik. Ada 2 orang. Sama-sama pergi ke pameran mobil. Dua-duanya beli mobil yang sama persis di waktu yang sama persis. Oke. Setelah jalan 2 tahun, yang satu bilang begini, waduh itu mobil yang kita beli, itu mobil bagus, bandel sekali. Kok bandel? Bandel itu istilah orang mobil, artinya mobil ini awet. Mobil ini tahan banting, istilahnya bandel. Itu mobil bandel sekali. 2 tahun dipakai belum pernah rusak sama sekali. Masa begitu dia bilang, kok mobil saya lain? Ini mobil sama persis, dipakainya sama persis. Mobil saya lain dia bilang. Kenapa? Itu sekarang udah hampir gak bisa jalan dia bilang. Tiap bulan ada aja rusaknya. Nah loh, mobil yang sama dibeli waktu yang sama, dipakainya sama. Yang satu awet, yang satu rusak melulu. Bedanya di mana saya tanya? Bagus.
Bedanya di perawatan. Begitu juga dengan hidup saudara dan hidup saya. Tuhan kasih kita semua hidup. Tuhan kasih kita tubuh. Dan gini, berapa lama saudara mau bisa mempergunakan tubuh saudara? Itu tergantung dari perawatan. Bilang sama-sama perawatan. Kalau saudara pakai tubuh ini sembarangan, maka kemungkinan rusaknya lebih cepat dan lebih sering. Halo, sama seperti mobil tadi. Mobilnya sama-sama mobil, tapi yang satu dirawat, yang satu enggak. Yang satu bensinnya oplosan sembarangan, yang satu dijagain benar-benar. Maka udah pasti daya tahannya itu berbeda. Begitu juga dengan tubuh kita. Kita harus pastikan kita perlakukan tubuh kita dengan baik. Supaya apa? Supaya penggunaannya bisa maksimal, bisa optimal. Saya ngomong gini, satu kali ada seorang gak setuju. Pastor, kenapa? Saya gak setuju, dia bilang. Loh kenapa gak setuju? Dia bilang begini, saya punya mobil nih pastor. Saya udah rawat bagus. Saya servis rutin, ganti oli rutin, ganti ban rutin, masukin bensin. Saya pakai yang paling mahal pastor. Gitu. Nah terus kenapa? Saya udah rawat pokoknya maksimal. Semua yang saya bisa lakukan, saya udah lakukan. Masalahnya begini pastor, itu mobil saya bawa keluar rumah, di perempatan ditabrak. Jebret, hancur juga pastor. Dia bilang tuh gimana pastor? Udah dirawat baik-baik, tetap aja hancur juga pastor. Buat apa dirawat? Ada yang ngomong gitu ya. Saya udah jaga kesehatan saya baik-baik. Tapi di tengah perjalanan, namanya penyakit siapa yang bisa menduga? Gitu kan? Kena juga penyakit pastor, itu gimana pastor? Saya jelaskan, penjelasannya gampang. Kalau kamu udah rawat mobil kamu baik-baik, di tengah jalan ditabrak orang, itu namanya kecelakaan. Apa? Kecelakaan. Maksudnya gimana pastor? Dengar ya saya ngomong ya. Kecelakaan itu beda sama kelalaian. Belajar bedakan kecelakaan dengan kelalaian. Kalau ini mobil, bensinnya sembarangan, ban gak pernah diganti, gak pernah diservis, jalan, di tengah jalan bannya meletus, saya kasih tahu. Itu bukan kecelakaan namanya. Itu namanya kelalaian. Kerusakan yang udah bisa diprediksi gara-gara kita lalai, kita mengabaikan tanggung jawab kita. Itu namanya kelalaian. Kecelakaan itu apa? Sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Bisa gak terjadi? Bisa. Tapi itu di luar kendali kita. Halo, bisa bedakan duanya nih ya. Antara kelalaian dengan kecelakaan. Dengar, kita udah jaga hidup kita baik-baik. Di tengah perjalanan, Tuhan berkehendak lain. Aku udah kangen sama kamu. Udah, kamu pulang kampung. Mana Tuhan? Ke Jawa Tengah? Bukan. Ke surga Tuhan. Oh gitu. Ada orang meninggal mendadak. Nggak ada apa-apa, nggak kenapa-napa. Badannya sehat, semuanya oke segala macam. Tuhan panggil pulang. Zet, sampai di surga. Orangnya kaget. Loh Tuhan, saya kan udah jaga kesehatan. Kenapa saya sampai di surga? Tuhan bilang, iya aku udah kangen. Aku mau panggil kamu cepat. Oh gitu Tuhan, ya udah gak apa-apa. Itu namanya kecelakaan. Artinya apa? Sesuatu terjadi di luar kendali kita. Itu kehendak Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Nangkap ya? Tapi kalau kelalaian itu beda. Kita mengabaikan kesehatan kita, gak pernah jaga kesehatan kita. Kita hidup di tengah perjalanan, tahu-tahu jantungnya gagal jantung. Loh kenapa? Ya karena di abuse terus, disalahgunakan terus. Sampai ke surga. Saya kasih tahu, sampai ke surga. Yang kaget bukannya orangnya, yang kaget Tuhan. Kamu kok udah sampai surga? Kita bilang apa? Nah Tuhan, aku pikir Tuhan yang panggil. Tuhan bilang, belum Tuhan bilang, belum waktunya. Pekerjaanmu masih banyak, anakmu masih kecil, pelayananmu masih banyak. Kok kamu udah sampai di sini duluan? Dengar. Itu namanya kelalaian. Atau bahasa lainnya kita mati sebelum waktunya. Saudara bisa bedain dua itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dengar, prinsipnya simple. Saya percaya kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita secara maksimal. Supaya apa? Supaya kita bisa optimal mempergunakan hidup ini. Kalau di tengah perjalanan Tuhan punya kehendak lain, itu terserah Tuhan. Setuju ya? Tapi jangan gini, jangan kita mempercepat waktunya Tuhan. Dengan cara apa? Kita lalai, kita abaikan apa yang kita harus jaga. Di tengah perjalanan kita dipanggil sebelum waktunya. Ada tujuan Tuhan yang belum digenapi dalam hidup kita. Saudara bisa nangkap ini? Bisa bedakan keduanya ya?
Nangkap ya? Jadi beda antara kecelakaan dengan kelalaian. Kalau yang dibilang itu di luar kendali kita, Pastor, ya udahlah. Yang itu kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi apa yang ada dalam kendali kita, kita harus jaga. Kita harus rawat. Nah, saya mau tunjukkan buat kita beberapa ayat yang jujur sebagai pendeta, hamba Tuhan, saya ini bertahun-tahun ketakutan sama ayat-ayat ini. Setiap kali baca itu rasanya kayak panas gitu, kayak aduh, tertuduh sendiri. Tapi ketika saya mulai pelajarin lagi, lihat lagi, dan akhirnya saya dimerdekakan karenanya. Saya mau tunjukkan sama saudara beberapa ayat-ayat yang gini. Ini ayat-ayat yang umum, yang familiar. Kita semua tahu ayat-ayat ini. Tapi seringkali kita nggak mau dikonfrontasi sama ayat-ayat ini. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 17. Saya mau tunjukin buat kita. Ini sesuatu yang penting di sini. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Sekali lagi surat dari Rasul Paulus buat jemaat di Korintus. Paulus bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Coba lihat ke depan. Paulus bilang gini, simple. Tidak tahukah kamu, tubuhmu ini bait Roh Kudus. Roh Allah diam di dalam kamu. Saya tanya sama saudara pernah dengar gak ayat ini? Halo, pernah ya? Saya tanya, kapan biasanya ayat ini dikutip? Ada yang tahu? Kapan biasanya ayat ini dikutip? Ada yang tahu gak? Saya kasih tahu, biasanya ayat ini dikutip waktu ada pendeta tanya begini, saudara, orang Kristen boleh ngerokok atau enggak? Boleh ngerokok enggak? Enggak, katanya. Loh gitu? Enggak, kenapa enggak boleh? Pendeta ini tanya, kenapa nggak boleh ngerokok? Saya bolak-balik Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu nggak pernah ketemu satu ayat pun yang bilang begini, dilarang merokok. Itu nggak ada. Adanya di pom bensin itu. Tapi di Alkitab nggak ada kata dilarang merokok. Kenapa nggak boleh ngerokok orang Kristen? Kenapa? Ayat ini dikutip biasanya. Halo, benar nggak? Karena Alkitab bilang gini, Pastor, tidak tahukah kamu? Tubuhmu bait Roh Kudus, Roh Allah diam dalam kamu. Kamu nggak boleh merusak bait Allah. Begitu ya? Amin. Saya bilang saya setuju. Orang Kristen nggak boleh ngerokok, kenapa? Karena merokok itu merusak bait Allah, merusak tubuh kita. Kita harus menjaga bait Allah. Saya setuju, saya bilang. Tapi kemudian saya tanya ya, kalau kamu hidup, makan kamu nggak teratur, makan kamu nggak jelas, segala macam dimakan. Kira-kira tubuhmu rusak juga atau enggak? Rusak. Saya tanya lagi yang lain. Kalau kamu hidup, kamu nggak pernah olahraga, kamu nggak pernah latihan, tubuh kamu rusak juga atau enggak? Oh, rusak. Saya tanya lagi, kalau kamu hidup, istirahat kamu nggak teratur, tidur kurang, tubuhmu rusak juga atau enggak? Kemudian saya tanya, kalau kamu lakukan 3 itu semuanya ngerusak tubuh. Bedanya sama ngerokok apa? Saya bilang, halo. Bisa lihat, kita larang orang loh, gak boleh ngerokok. Kenapa? Karena merokok merusak bait Allah. Bagus. 1 jari nunjuk ini, lupa. 3 jari nunjuk ke sini. Gak boleh ngerokok. Yang 1 jari bilang begini, tapi kamu makan juga makan sembarangan. Yang 1 lagi bilang gini, tapi kamu juga gak pernah olahraga. Yang 1 lagi bilang gini, tapi kamu juga istirahat, kamu gak jelas. Kita tunjuk orang 1, yang 3 lupa nunjuk ke kita. Kita pun gagal menjaga tubuh kita waktu kita lalaikan 3 hal ini. Saya tanya, bedanya sama ngerokok apa? Saya klarifikasi ya. Saya ngomong poin ini bukan lagi bilang kalau gitu ngerokok aja. Sama aja kok, no. Bukan itu poinnya. Poin saya begini, kita harus konsisten. Kalau kita bilang sama orang gak boleh ngerokok, alasannya apa? Merusak bait Allah. Kita harus konsisten. Kita juga harus menjaga bait Allah dalam 3 hal yang lain yang kita gak boleh abaikan. Perhatikan apa yang kita makan. Perhatikan gimana kita olahraga, hidup kita. Gimana kita istirahat. Kita juga harus konsisten merawat tubuh ini. Setuju? Ayat ini bahkan mengandung saya sebutnya satu ancaman yang agak ngeri. Alkitab bilang begini ayat ini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, serem. Apa yang akan terjadi? Maka Allah akan membinasakan dia. Artinya apa? Kalau ada musuh berusaha menyentuh hidup saudara, Tuhan akan bela saudara. Amin.
Kalau ada sakit penyakit berusaha menghampiri hidup saudara, Tuhan akan lindungi saudara. Amin. Amin. Tapi pertanyaan saya, kalau yang mau merusak tubuh saudara itu saudara sendiri, kira-kira yang berhadapan dengan Tuhan siapa? Kok jadi serem ya? Kalau ada musuh datang Tuhan hadapi. Amin, kita senang. Kalau ada sakit penyakit Tuhan lindungi. Kita senang. Tapi kalau yang merusak tubuh ini kita sendiri, kok jadi serem ya? Kok jadi serem? Kenapa? Alkitab bilang Tuhan akan binasakan dia. Artinya apa? Belajar jangan jadi musuhnya Tuhan. Tuhan gak bisa diminta terus menyembuhkan apa yang Tuhan mau binasakan. Saya harus saudara nangkep ini. Alkitab bilang barang siapa membinasakan tubuh ini Tuhan akan binasakan. Kita minta Tuhan sembuhin padahal kita yang rusak. Tuhan mau binasakan loh. Orang yang merusak bait Allah. Pastor, kok makin serem ya Pastor? Enggak, nanti saya punya solusinya. Oke, kita buka ayat yang lain. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Paulus bilang begini, ini Paulus lagi, masih sama 1 Korintus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Banyak orang pikir dua ayat ini dan yang tadi itu sama. Ini sama Pastor, Paulus lagi menekankan sama, tubuhmu bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Benar poinnya sama, tapi sudut pandangnya beda. Paulus bilang begini lewat ayat ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Paulus bilang begini, Tuhan mau kita belajar memuliakan Tuhan, bukan hanya dengan roh kita. Bukan hanya dengan jiwa kita, tapi juga dengan tubuh kita. Apa artinya? Apa artinya muliakan Tuhan dengan tubuh kita? Artinya yang pertama, waktu kita ambil tindakan dengan sadar dan dengan serius, menjaga, memelihara tubuh kita, itu kita lagi lakukan tindakan penyembahan kita sama Tuhan. Tuhan, aku rawat tubuhku. Ini bentuk aku memuliakan Tuhan dengan tubuhku. Alkitab bilang ini di Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Ayat itu spesifik pakai kata persembahkan tubuhmu. Tapi seringkali kita kutip ayat itu kemudian bilang gini, saudara, Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita. Ya boleh hidup kita, tapi lebih spesifiknya ayat itu bilang persembahkan tubuhmu. Waktu kita menjaga dan merawat tubuh kita dengan baik tiap hari, waktu saya jaga makan, saya jaga makanan saya. Ada orang bilang gini, Pastor, saya juga jaga makan Pastor, kok saya gemuk? Wih, kamu gimana jaga makannya? Saya jaga Pastor, saya cuma makan yang enak-enak saja. Dijaga katanya. Dia pastikan yang masuk yang enak-enak semua, yang gak enak saya gak makan. Bukan gitu saya bilang, jaga makan ya, saudara ngerti ya. Kita kelola makanan kita, makan yang benar. Waktu saya jaga makanan saya tiap hari, saya lagi bilang gini, Tuhan, saya lagi memuliakan Tuhan lewat ini, pengorbanan saya. Saya bisa memilih untuk makan apapun yang saya mau makan. Tapi saya memilih untuk makan yang sehat. Kenapa? Karena saya mau memuliakan Tuhan. Tiap hari waktu saya olahraga di treadmill. Tiap hari saya di treadmill. Saya lagi bilang ini Tuhan. Seperti saya saat teduh. Seperti saya bahasa roh. Seperti saya nyanyi. Seperti saya berdoa. Saya treadmill. Saya juga lagi nyembah Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tapi muliakan Tuhan dengan tubuh kita juga artinya tadi. Waktu kita jaga tubuh kita prima. Kita lagi mengizinkan Tuhan untuk pakai hidup kita secara maksimal. Tuhan suruh kita lakukan apapun. Tuhan mau utus kita kemanapun. Kita akan bisa lakukan. Kenapa? Karena kita pelihara tubuh kita dengan baik. Sekarang pertanyaannya. Gimana caranya Pastor? Bisa muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Paulus bilang begini. Kamu gak tahu ya? Tubuh kamu ini bait Roh Kudus. Roh Allah diam dalam kamu. Iya saya tahu Paulus. Tadi kan kamu udah ngomong di pasal yang ketiga tadi. Bukan cuma itu Paulus bilang. Paulus bilang begini, caranya kamu ngerti. Tubuh kamu ini bait Roh Kudus. Paulus bilang begini, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Paulus bilang begini, kamu baru akan ngerti kalau tubuh kamu ini baik Roh Kudus dan Roh Allah diam dalam kamu. Waktu kamu ngerti bahwa tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Dengar ini, ada kunci di situ. Apa kuncinya? Kita harus belajar ngerti tubuh kita bukan milik kita. Kenapa itu bisa mengubah segala-galanya, Pastor? Saya kasih gambarannya nih. Hari ini saya datang sama istri saya. Yang paling depan ini istri saya. Jadi tolong jangan ada yang godain. Karena istri saya ini, oke. Kita nikah nih udah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Saya mulai nikah sama dia, badan saya masih lumayan. Lumayan waktu itu. Karena bukan mau sehat. Mau kelihatan bagus di foto pernikahan. Nah, gitu. Jadi saya diet ekstrim waktu itu, saya turun 17 kilo waktu itu. Jadi dari 82, 65. Lumayan, 65, langsing. Foto-foto pernikahan saya kurus banget gitu, keren lah. Tapi sesudah nikah, orang bilang pernikahan bahagia, makannya bablas. Wah, makan. Berat badan saya naik, drastis. Dan selama bertahun-tahun, istri saya tuh ngingetin. Dari ngomong baik-baik, kamu hati-hati lo makan. Ngingetin baik-baik. Jaga lo makan. Kamu gak pernah olahraga. Dari baik-baik sampai bernada kesal, sampai marah, sampai bodoh amat. Terserah kamu deh mau gimana. Begitu. Tanya istri saya. Itu 10 tahun tuh kayak begitu. Nah coba aja. Waktu dia ngoceh. Makin banyak ngoceh. Ini respon saya. Waktu diocehin. Saya bilang gini, aduh. Kamu kok ngurusin banget sih? Saya makan harus beginilah, hidup harus beginilah. Kamu kok ngurusin banget sih? Udahlah, biar saya suka-suka. Badan juga badan saya kok. Halo, kita bilangnya apa? Badan juga badan saya. Persis itu problemnya. Apa? Kita pikir tubuh kita ini punya kita. Waktu kita pikir ini punya kita pakai suka-suka. Saudara pergi ke showroom mobil, beli mobil di situ cash. Berapa duit di mobil? 200 juta Pak, oke cash. Jebret bayar, bawa pulang. Saya tanya, sampai di rumah, saudara ambil palu, diketok itu mobil. Boleh atau enggak? Terserah mobil saudara, bener gak? Saudara mau guyur catnya dirubah, jebret. Boleh enggak? Terserah. Mobil-mobil saudara kok udah bayar lunas, bener kan? Ketika saudara berpikir itu punya saudara, saudara langsung pakai suka-suka. Kenapa? Karena pikir itu punya saudara. Beda kalau saya bilang begini, enggak, jangan. Enggak usah beli mobil, udahlah. Saya pinjemin aja. Pakai mobil saya. Oh siap Pak Pendeta. Saudara bawa pulang ke rumah. Saya tanya, waktu dibawa pulang ke rumah, saudara berani gak parkir di pinggir jalan? Oh enggak Pastor, enggak. Kenapa? Itu kan mobil Pastor. Saya pasti masukin garasi. Yang di garasi saya suruh keluar semua. Oh gitu. Berani gak masukin bensin oplosan? Oh enggak Pastor. Kenapa? Lah itu kan mobilnya Pastor. Kalau rusak nanti saya yang berabe. Halo, benar apa benar? Kenapa saudara jaga itu mobil? Kesadaran bahwa itu bukan mobil saudara. Ini problemnya kita. Kita pikir tubuh kita punya kita. Badan-badan saya kok suka-suka. Paulus bilang, tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Kamu udah dibeli dan harganya udah dibayar lunas. Yang Tuhan tebus di atas kayu salib bukan hanya roh saudara, bukan hanya jiwa saudara, tapi juga tubuh saudara. Menjadikan tubuh saudara bukan lagi milik saudara. Kalau tubuh ini milik Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk jaga dan untuk rawat tubuh kita dengan baik. Setuju? Amin ya. Oke Pastor, kita dari tadi udah tampar kiri, tampar kanan, kena tusuk perut juga. Aduh Pastor, kita babak belur deh pulang dari sini. Enggak. Saya mengasihi saudara. Tujuan saya datang ke sini ngomong semua ini bukan untuk tampar kiri kanan, bukan. Saya pengen kita ada perubahan. Cara kita berpikir, cara kita ngelihat, paradigma kita berubah. Saya harus berubah. Oke Pastor, kita udah ngerti deh. Kita harus jaga tubuh kita. Tapi jaga tubuh kita itu gimana caranya Pastor? Saya kasih kesaksian dulu dikit ya. Tadi kan saya mulai cerita dari 10 tahun yang lalu saya nanjak gitu. Berat badan saya puncaknya. Tahun lalu, persis 1 tahun yang lalu. Berat badan saya 88 kilogram. Tahun lalu, 1 tahun persis, bulan Maret itu ditimbang. 88 kilogram. Hari ini, berat badan saya 70 kilogram. Pernah nyentuh 68 dimarahin sama orang-orang. Kamu kayak orang sakit, kurus banget. Ya udah naikin lagi dikit 2 kilo. Wah udah. Nah segini aja, 70. Jadi saya turun total 18 kilogram. Kok bisa Pastor? Ya ini, Tuhan tegur saya.
negurnya gimana pastor? Pastor kena COVID. Kena, tapi sesudah saya sehat. Kena COVID cuma 3 hari lewat. Maksudnya penyakitnya lewat. Beres gitu. Bukan karena itu Tuhan tegurnya. Tegurnya gimana? Ada anak rohani saya ke rumah bawa timbangan. Ngukur angka-angka semua. Body age, lemak tubuh, segala macam. Ya gini deh. Kita nih kalau obesitas, saya ngomongin diri saya ya. Jadi nggak ada bullying di sini. Saya ngomongin diri saya. Orang tuh kalau obesitas, ditimbang-timbang kayak gitu, angka tuh nggak ada yang mengejutkan. Jadi kan, ya ampun, kok lemak saya banyak banget. Halo, kemana aja yang di pinggang? Ya kan tahu sendiri gitu loh. Jadi angka-angka itu pun nggak ada yang mengejutkan buat saya. Tapi sesudah anak rohani saya ini pulang, saya doa tanya Tuhan, Tuhan ini gimana Tuhan, kok ada angka-angka begini? Tuhan tanya sama saya. Tanya apa pastor? Tuhan tanya begini, kamu mau hidup berapa lama lagi? Wih, kok ditanyanya gitu ya? Nggak enak ya? Maksudnya gimana Tuhan? Ya Tuhan bilang kamu pilihlah. Kamu mau hidup berapa lama lagi? Kamu masih mau melayani aku panjang atau pendek? Kamu masih mau bareng istri kamu, anak-anak kamu atau enggak? Loh kok gitu Tuhan nanyanya? Kenapa nanya gitu? Ya karena Tuhan bilang ya kamu pilih. Gimana kamu memperlakukan tubuh kamu akan menentukan berapa lama kamu bisa spend hidup kamu. Ingat tadi ya, kelalaian sama kecelakaan. Tuhan mulai rubah cara pandang saya, kayak semua yang saya bagiin buat saudara tadi pelan-pelan. Di situ saya mulai ambil keputusan, ya saya harus rubah hidup saya. Saya mulai lakukan perubahan satu-satu. Dan selama 5 bulan saya turun 20 kilo. Nah ini yang saya mau bagikan buat saudara. Apa pelajaran yang saya dapat dari Tuhan? Tadi plus ini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya harus rubah ketika saya mau rubah semua ini? Saya mau jaga kesehatan saya mulai sekarang. Dari mana saya rubah? Kalau saudara menjaga kesehatan saudara ada 3 hal ini. Cuma 3. Yang saudara harus perhatikan mulai hari ini. 3 area ini saudara harus perhatikan. Apa yang saudara harus lakukan? 3 ini saudara harus perhatikan. Saya mau tunjukin dari firman Tuhan, hal-hal yang saudara harus perhatikan. Saya kasih gambaran begini ya. Kalau saudara beli produk apapun. Contoh, microwave. Beli microwave bawa pulang ke rumah. Saudara akan selalu dapat di dalam bungkusan itu namanya buku manual. Benar? Buku manual. Buku manual itu didesain menarik. Apa desainnya? Hal-hal paling penting yang saudara harus perhatikan, ditaruhnya bukan di tengah, bukan di akhir, tapi di paling depan. Jadi nggak ada buku manual yang bunyinya begini. Nanti keluarkan kotak langsung colokin, jebret colok. Pencet ini, pencet. Lakukan ini, lakukan. Udah baca sampai akhir, kemudian paling terakhir bunyinya begini. Hal-hal yang harus diperhatikan. Setelah sudah dikeluarin kotak, jangan langsung dicolok. Ya ampun, tadi udah dicolok, kenapa nggak ngomong di awal, gitu ya? Nggak mungkin. Jadi pasti taruhnya di depan. Hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, saya kasih tahu. Waktu Tuhan berikan saudara tubuh saudara, Tuhan kasih buku manual. Halo, apa ini? Bukan iPad, bukan Alkitab. Saudara punya Alkitab? Buku Alkitab itu manual. Nah, saya kasih tahu, ini desainnya Alkitab. Hal-hal yang paling penting yang saudara harus perhatikan untuk memastikan tubuh saudara berfungsi maksimal, Tuhan taruh bukan di tengah, Tuhan taruh bukan di akhir, Tuhan taruh di paling depan. Jadi apa pastor? Yang saya harus perhatikan buat tubuh saya, Alkitab tebel banget, nggak usah khawatir. Ini gampang, paling depan semua, ada 3 hal. Yang pertama, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai Kejadian pasal 1 ayat 11 dan 13. Kejadian 1 ayat 11 sampai 13. Ini yang pertama yang harus perhatikan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Yang pertama yang kita harus perhatikan, kalau kita mau menjaga tubuh kita dengan baik. Yang pertama, saudara harus perhatikan bagaimana saudara makan. Perhatikan makanan saudara, itu yang nomor 1. Saudara mau beli mobil, yang pertama ditanya, mobil ini pakai apa mas? Bensin atau solar gitu ya. Sekarang ada 3, bensin, solar atau listrik mas. Ada orang bawa mobil listrik ke pom bensin. Mas isi sampai penuh, itu mas-masnya
cari colokannya, cari lobangnya di mana nih lobang, gak ketemu. Baru ingat, ya ampun mas, saya lupa ini mobil listrik. Gak bisa. Hidup kita didesain Tuhan, dirancang Tuhan dengan bahan bakar yang spesifik. Nggak bisa main sembarang apa yang bisa masuk biar segala yang bernafas masuk. Nggak bisa, nggak bisa. Malfunction, rusak. Mobil bensin dikasih solar aja, jebol. Tubuh kita didesain dengan makanan yang spesifik. Jadi perhatikan apa yang saudara makan. Itu yang pertama. Yang saudara harus perhatikan kalau saudara mau menjaga tubuh saudara dengan baik. Nah pertanyaannya apa yang harus saya makan, Pastor? Saya bukan ahli gizi, jadi saudara bisa undang ahli gizi yang spesifik bisa ngajari saudara detail. Tapi secara umum aja, saya mau kasih gambaran ini. Makanan dibagi 3 kategori. Makanan lampu hijau, makanan lampu kuning, dan makanan lampu merah. Kayak lampu merah, bener. Lain kali saudara ketemu lampu merah, ingat makanan saudara. Apa itu makanan lampu hijau? Makanan lampu hijau itu makanan yang memang didesain Tuhan, diperuntukkan buat saudara. Apa itu? Tadi Kejadian 1 ayat 11 sampai 13. Apa makanan lampu hijau? Terdiri dari 3 hal ini. Apa itu? Sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Wah, itu udah yang paling sehat. Jadi kalau saudara mau tanya makanan apa yang paling sehat yang saya boleh makan, Pastor? Sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Pastor, kok gak ada B2-nya di situ, Pastor? Aduh. Itu kepiting, udang, dan kawan-kawannya mana, Pastor? Steak, gak ada steak di situ, Pastor. Ntar dulu. Kan saudara tanya yang paling sehat itu apa? Yaitu 3 itu. Itu lampu hijau. Baru kemudian ada kategori kedua. Makanan lampu kuning. Kok gak ada dagingnya, Pastor, di situ, Pastor? Sadar gak saudara? Pertama manusia Tuhan ciptakan, Tuhan gak mendesain daging buat jadi makanan kita. Loh kalau gitu daging boleh makan gak, Pastor? Daging masuk ke kategori kedua, makanan yang diperbolehkan. Saya tanya sama saudara, bisa jawab ini enggak? Kapan pertama kali manusia makan daging? Ada yang tahu? Manusia baru pertama kali diperbolehkan makan daging sesudah, saudara ingat cerita Nuh Bahtera? Dimusnahkan semua manusia, bahteranya surut, Nuh keluar, itu pertama kali Tuhan baru bilang, sekarang kamu boleh makan makanan ini. Jadi daging itu masuk ke kategori kedua, makanan yang diperbolehkan. Itu bukan rancangan awalnya, tapi Tuhan akhirnya kasih perkecualian, boleh kamu makan. Daging apa, Pastor, yang boleh dimakan? Nah, saudara nanti cari tahu sendiri, Google ya. Jadi Google jangan cuma buat cari gosip, cari tahu. Ada 2 kategori di situ, makanan yang halal, makanan yang haram. Yang halal itu lampu kuning, boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ayam boleh, sapi boleh, tapi jangan banyak-banyak. Lampu kuning boleh jalan tapi hati-hati, itu lampu kuning. Tapi kemudian ada makanan lampu merah. Apa itu, Pastor, lampu merah? Ya kayaknya yang tadi tuh, Pastor, disebut ada B2, ada kepiting, ada kerang, ada udang. Halo, sudah cari tahu ya yang makanan haram menurut Alkitab itu apa? Saya ngomong gini deh. Ngomong halal atau haram hubungannya bukan sama keselamatan. Saya gak mau bilang makan makanan haram masuk neraka. Enggak. Tapi saya juga mau bilang begini. Tuhan itu gak susah-susah capek-capek masukin daftar yang berhalaman-halaman. Itu berpasal-pasal dalam Alkitab. Ini makanan-makanan halal, ini makanan-makanan haram. Itu bukan karena Tuhan bilang Alkitab tipis amat, bikin tebel. Enggak. Tuhan tuh gak lagi iseng. Nambah-nambahin banyak ayat di situ. Ada alasannya. Kenapa? Makanan yang haram memang tidak menyehatkan buat kita. Halo, saudara gak percaya Alkitab, minimal percaya dokter dong. Saya gak percaya Alkitab, gak percaya dokter, ya udah suka-suka kalau gitu. Dokter bilang begini, ternyata makanan-makanan yang haram, dokter pun punya penjelasan. Kenapa makanan-makanan itu gak sehat buat badan kita. Tadi B2 itu apa? Babi, kerang, kepiting, udang, cumi. Kenapa itu gak sehat buat tubuh kita? Ilmu pengetahuan, dokter sebut makanan-makanan tadi sebagai gini, ini hewan-hewan scavenger. Apa itu scavenger? Hewan pemakan sampah. Contoh B2, babi. Babi itu makanannya apa? Babi itu makanannya apa saja, Pastor? Nah persis, apa aja dimasukin dia makan. Makannya sampah. Nah sekarang hewan ini makan sampah. Hewan pemakan sampah kita makan. Jadi kita ini apa?
Kita ini pemakan dari pemakan, kok serem ya? Ya itu, makanya nggak sehat. Berarti pastor udah nggak makan babi lagi sama sekali? Masih, sekali-sekali. Sekali-sekali. Sincia, Imlek, makan. Tapi kalau Imlek ya, Imlek kan kalau nggak ada babi katanya bukan Imlek. Ya udah, Imlek makan babi boleh. Wah halo, udah lama kita nggak ketemu, makan. Habis makan begini, say hi, say bye. Ya udah sampai ketemu tahun depan. Boleh. Setahun sekali boleh. Ya sekali-sekali lah. Masih makan, boleh. Tapi jangan sering. Nanggap ya. Perhatikan apa yang saudara makan. Sekarang saya makan utama cuma makan siang. Pagi saya sarapan, makan siang, makan utama, sore saya makan, udah malam saya gak makan. Udah jaga aja gitu. Ternyata bisa. Ya itu perhatikan apa yang saudara makan. Yang pertama. Yang kedua, cepat ya waktu saya udah habis. Kejadian 2 ayat 15. Lihat nih, semuanya di awal. Kejadian 1, kejadian 2. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Alkitab bilang gini, sesudah manusia diciptakan. Tadi Tuhan udah kasih makanannya. Yang kedua, Alkitab bilang gini, Tuhan Allah mengambil manusia, menempatkannya dalam Taman Eden untuk santai-santai dan makan-makan. Amin. Gak ada pastor santai-santai makan-makan, gak ada. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Artinya apa? Manusia dari awal Tuhan ciptakan. Tuhan desain untuk apa? Bekerja. Yang kedua, bukan hanya perhatikan apa yang saudara makan. Yang kedua, saudara harus olahraga. Kalau Tuhan mau, bisa nggak? Tuhan bilang sama Adam, sini Dam. Diambil comot, taruh di tengah taman, jebret. Dam, ini Taman Eden ada 4 sungai. Itu pemandangannya beda-beda semua. You tinggal pilih mau yang mana. Hari ini di sini, besok di sini boleh. Nah you pilih aja satu, kemudian santai-santai, Dam. Gak usah kerja Dam. Loh kenapa Tuhan? Tenang. Mau makan, tinggal suruh monyet bawain pisang. Tinggal suruh jerapah bawain kelapa. Apa yang kamu mau tinggal perintah. Saya tanya, kalau Tuhan mau bisa atau enggak? Kenapa tidak? Bisa. Tuhan gak lakukan itu loh. Tuhan taruh Adam, Alkitab bilang Tuhan taruh Adam di tengah taman untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Artinya apa? Dam, you harus latihan, you harus olahraga, you gak boleh malas. Manusia itu gak boleh malas. Badan kita ini kalau cuma santai-santai tiap hari gak buat apa-apa, bukannya bagus, malah rusak. Harus olahraga. Maret tahun lalu saya mulai treadmill, sampai hari ini saya gak pernah bolong. Tiap hari saya treadmill, kadang 1 hari 2 kali. Berapa lama pastor? Ya rata-rata 2 jam lah, lumayan. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi kalau saudara mau menjaga kesehatan saudara, yang pertama perhatikan saudara makan. Yang kedua saudara olahraga, latihan. Cari sesuatu yang saudara bisa nikmatin. Saya olahraga pastor, apa olahraganya? Makan pastor, bukan. Olahraga mulut ya, jangan. Yang ketiga, yang terakhir. Kejadian 2 ayat 1-3. Lihatnya di awal semua. Demikian diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari yang ke-7 dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Yang ketiga yang saudara perhatikan. Jaga makan, olahraga. Yang ketiga, saudara harus perhatikan istirahat saudara harus cukup. Tuhan, Alkitab bilang gini, pada hari yang ke-7, sesudah dia kerjakan semua yang dia kerjakan, dia berhenti. Alkitab bilang gini, it is the day of rest. Sabat itu artinya hari istirahat. Tuhan butuh istirahat atau enggak? Tuhan tuh enggak butuh istirahat. Tuhan mau kerja 24 jam nonstop juga, itu Tuhan. Dia maha kuasa. Tapi Tuhan kenapa harus tunjukkan ini? Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Kenapa? Dia mau kasih model buat kita. Kita didesain untuk balance. Nggak bisa kerja terus. Saya nggak tahu kenapa. Zaman sekarang ada orang yang ngerasa workaholic itu prestasi. Saya ini gila kerja. Saya nggak bisa berhenti pastor. Pagi, siang, sore, malam ketemu, pagi, siang, sore, malam terus saya kerja terus. Itu bukan prestasi. You are abusing your body. Kamu sedang menyalahgunakan tubuh kamu. Istirahat, itu kayak mobil, itu diservis. Mobil dipakai terus, gak pernah diservis, jebol. Kenapa? Karena dalam pemakaian ada yang rusak. Tubuh kita ini waktu kita pakai, kita olahraga, ada sel-sel yang rusak. Tidur, istirahat, itu recovery. Kita butuh itu, kita butuh siklus itu.
Makanya kita harus perhatikan istirahat kita. Pastor, dari 3 ini minimal yang 1 saya ahlinya pastor. Apa? Saya paling jago kalau tidur. Ya jangan kebanyakan juga. Nangkep ya, 3 ini harus balance. Berapa banyak yang mulai hari ini kita ngerti. Tuhan mau kita jaga tubuh kita. Kita mau mulai rubah cara kita memperlakukan tubuh kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa pergunakan tubuh ini secara maksimal. Tubuh ini bisa memuliakan Tuhan. Tuhan bisa menyatakan dirinya lebih lagi buat hidup saudara. Saya percaya gini, saya tutup dengan ini. Saya percaya era pandemi akan segera berakhir. Dunia akan kembali berangsur-angsur pulih jadi normal. Kita semua lagi lihat itu. Artinya apa? Saya percaya apa yang selama 2 tahun ini di-pause, kita akan segera masuk nih satu musim yang baru. Di mana Tuhan masih punya banyak pekerjaan, masih punya banyak pelayanan, masih punya banyak hal yang kita harus kerjakan. Artinya apa? Kita persiapkan hidup kita baik. Kenapa? Di depan kita harus siap ngebut. Kita harus siap kerja lebih keras. Kita harus siap lakukan hal-hal lebih efektif lagi buat Tuhan. Makanya perhatikan bagaimana kita hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur buat siang ini kami boleh datang di ibadah siang ini dan boleh belajar firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami dibuat ngerti bahwa ternyata Tuhan mau kami merawat bukan hanya roh kami, bukan hanya jiwa kami, tapi juga tubuh kami. Tuhan ampuni kami. Kalau banyak dari kami mengabaikan, melalaikan itu selama bertahun-tahun. We have been abusing our body. Kami mungkin menyalahgunakan tubuh ini. Dan sebagai akibatnya ada kerusakan-kerusakan yang kami tanggung hari ini. Tuhan kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Tapi kami juga percaya Tuhan Kau mau kami menjaga kesehatan kami. Itu sebabnya Tuhan hari ini kalau ada yang datang di tempat ini dengan sakit penyakit, aku percaya kuasa-Mu sanggup menjamah dan menyembuhkan. Tuhan jamah mereka yang sakit dan sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Yesus mereka telah disembuhkan. Tapi Tuhan hari ini kami juga ngerti, sesudah kami disembuhkan, kami punya tanggung jawab untuk menjaga dan merawat tubuh kami dengan baik. Itu sebabnya keluar dari tempat ini. Kami mau mulai Tuhan untuk memperhatikan bagaimana kami hidup. Di 3 area tadi kami mau mulai rubah Tuhan. Kami mau memperhatikan apa yang kami makan. Kami mau mulai olahraga Tuhan. Dengan baik, dengan teratur. Dan kami mau menjaga istirahat kami. Tuhan aku berdoa, terutama anak-anak muda di tempat ini. Dewasa muda di tempat ini. Mereka bisa mempergunakan hidup mereka secara maksimal. Supaya hidup mereka bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang ini. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan